Baik, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Pak. Selamat sore dokter. Ya Bu. Jauh. Perkenalkan, saya Dokter Putri dari Puskesmas Onolalu. Hari ini kita akan mengikuti kelas. Saya akan menjelaskan mengenai edukasi dari bahaya merokok. Kemudian sebelum saya akan memulai itu, saya mau tanya dulu, Bapak-bapak tahu nggak apa aja bahaya dari merokok? Nggak tahu dokter. Nah, baik. Saya juga mau tanya, mohon maaf sebelumnya, Bapak termasuk perokok atau tidak, Pak? Iya termasuk, tapi sebelumnya saya pernah dulu merokok. Habis itu saya kena sakit ya, dari situ saya mulai berhenti merokok. Kalau begitu, saya akan jelaskan mengenai dari secara singkat rokok itu apa. Rokok itu kandungannya ada tembakau, terus bahan-bahan zat-zat yang sebenarnya tidak baik bagi tubuh atau racun bagi tubuh. Kemudian, zat-zat yang ada dalam rokok itu apa saja? Ada karbon monoksida, ada tar, ada nikotin. Semuanya itu racun, dapat menyebabkan penyakit atau dampak yang buruk bagi kesehatan. Kemudian, apa aja dampak-dampaknya itu banyak penyakit yang bisa ditimbulkan. Di antaranya itu bisa menyebabkan rambut rontok, bisa menyebabkan matanya itu jadi kabur, katarak, bisa stroke, penyakit jantung, dan juga penyakit paru-paru kronis yang paling sering. Setelah kita tahu dampak dari merokok, jadi kita harus bisa menjelaskan kepada teman-teman kader, keluarga, masyarakat, dan diri sendiri bahwa bagaimana cara untuk mencegah terpapar oleh bahaya merokok atau biar bisa berhenti merokok. Nah, satu, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, olahraga, berada di lingkungan yang aktif, itu mungkin kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua, hindarilah dari lingkungan-lingkungan yang perokok atau yang ada asap rokok. Kemudian mencari tahu informasi tentang rokok, bahaya dari merokok seperti yang saat ini kita lakukan. Setelah itu, minta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk membantu kita berhenti merokok. Itu aja mungkin yang akan saya sampaikan mengenai edukasi bahaya merokok. Jadi tadi kan kita sudah jelaskan, mungkin saya akan ulangi sedikit. Untuk tadi kan ada saya sebutkan zat-zat apa aja yang terkandung dalam rokok. Mungkin bisa Bapak jelaskan, Pak? Bisa. Tadi itu ada zat-zat yang berbahaya dalam merokok. Itu yang pertama karbon monoksida, dan yang kedua tar, dan yang ketiga nikotin. Baik Bapak, jawabannya tepat sekali, benar. Itulah zat-zat yang ada dalam rokok yang tidak baik bagi tubuh ya. Kemudian apa aja dampak-dampak dari kesehatan yang bisa ditimbulkan dari bahaya merokok? Mungkin dari Bapak? Bisa. Bahaya merokok bisa menyebabkan pertama rambut rontok, kemudian pandangan kabur atau katarak, kemudian paru-paru kronis, dan bisa juga mengalami stroke. Terima kasih Pak. Jawabannya tepat sekali. Itulah bahaya dari merokok. Mungkin yang terakhir saya mau tanya, apa aja yang bisa dilakukan untuk berhenti dari merokok yang bisa kita edukasi kepada keluarga atau masyarakat? Dari Bapak? Baik, cara untuk menghindari merokok itu yang pertama kita harus rutin olahraga, dan yang kedua harus ada niat atau tekad untuk berhenti merokok, dan yang ketiga menghindari atau mencegah dari teman perokok. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jawabannya tepat sekali, benar. Itu dia hal-hal yang perlu kita lakukan. Demikian aja kegiatan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita sebarkan ke masyarakat dan lingkungan keluarga kita terutama. Saya tutup materi kita hari ini dengan bahasa daerah kita, Yahoo. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapakku. Perkenalkan, saya Davis, perawat di PTG Puskesmas Onolalu, Kabupaten Selatan. Tujuan pengukuran tinggi badan ini, Pak, yang pertama, supaya kita bisa mengetahui tinggi badan seseorang atau tinggi badan kita. Kemudian mengetahui status gizi kita, dan bisa juga mengetahui
tentang kesehatan kita, apakah normal atau tidak. Kemudian alat yang kita gunakan atau cara-caranya nanti, ini alatnya ya Pak ya, Oh, iya. seperti begini alatnya untuk mengukur tinggi badan. Mikrotoa, alat ini untuk mengukur tinggi badan Pak ya. Oh, iya. Cara pengukurannya yaitu pertama, kita posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata dan keras. Kemudian kita posisikan ujung tumit, punggung, dan pantat pasien harus Tegak lurus. tegak lurus di dinding yang dipasangkan alat ini Pak ya. Iya, Pak. Kemudian materi mikrobat diturunkan hingga mengenai puncak kepala pasien dan bisa kita menentukan hasilnya nanti. Langsung kita kasih gambaran aja Pak ya, biar lebih mudah dipahami Pak ya. Caranya ini Pak, kita pasang dulu alatnya. Ya. Kita tarik, harus nyampe 2 meter sampai menunjukkan angka 0 Pak ya, sampai ke bawah Pak ya. Kalau sudah menunjukkan angka 0 itu kita berhentikan gitu Pak ya. Baik, sekian materi Pak. Apakah ada pertanyaan dari Bapak? Oh, ya ada Pak. Sesuai dengan materi yang tadi Bapak paparkan itu Ya. mengenai tentang ukuran tinggi badan sama mengenai gizi buruk. Iya. Saya mau nanya Pak, kayak bagaimana cara untuk mencegah gizi buruk itu? Misalnya hal-hal apa aja yang kita lakukan Pak supaya nggak terjadi yang namanya gizi buruk? Baik, langsung saja saya jawab Pak. Itulah keuntungannya kita mengukur tinggi badan Pak, supaya kita bisa mengetahui. Jadi kalau memang kita tahu gizi buruk atau kekurangan gizi, kita bisa kita rujuk ke rumah sakit atau bisa kolaborasi dengan tim medis lain seperti gizi. Begitu Pak kira-kira. Baik Pak, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimengerti lagi dan manfaat dan tujuan materi kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Yahoo. Yahoo! Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elmaria Tarisoran. Saya bidan di desa. Saya di sini ingin memberikan penjelasan mengenai tekanan darah tinggi. Yang mana Bu, di sini kita menjelaskan nanti tentang darah tinggi ini, yang mana sekarang kan banyak masyarakat yang terkena dengan darah tinggi, yaitu sering disebut dengan hipertensi, dan mungkin kita juga tahu apa sih normalnya. Maka di sini saya sebagai untuk mempromosikan atau memberitahukan apa itu hipertensi dan normalnya apa, maka saya akan menjelaskan terutama yaitu mengenai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang mana di sini tekanan darah itu yang normal yaitu 120/80 dan darah tingginya yaitu 140 ke atas. Itu sudah termasuk darah tinggi. Jadi Bu, di sini saya akan mengenalkan apabila ada alat, yaitu alatnya pertama yaitu digital, karena yang digital ini akan disambungkan dengan tekanan darah saya. Jadi di sini juga kita membuat yaitu akibat dari darah tinggi ini sangat fatal. Jadi kalau tiba-tiba darah tinggi, maka dia akan menuju ke jantung juga. Jadi untuk mengantisipasi, jadi sering-seringlah untuk mengukur tekanan darah tinggi.